Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Barka Asalama, saya dari Universitas Nusa Potra, jurusan PGSD. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang akhlak. Adapun pengertian akhlak, yaitu akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Akhlak yang baik akan menitik beratkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat. Menurut keterangan Abdullah ibnu Umar, orang yang paling dicintai dan yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Salah satu misi utama agama Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sedangkan pengertian akhlak secara istilah dapat dilihat dari beberapa pendapat dari pakar Islam. Menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Sementara menurut Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali memberikan definisi akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Adapun 5 ciri dalam perbuatan akhlak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Yang kelima, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, di sini ada macam-macam akhlak. Yang pertama itu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji atau baik. Akhlak ini bisa juga disebut dengan sebutan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang pada dasarnya ada pada diri manusia. Fitrah manusia sendiri pada dasarnya adalah makhluk yang baik, namun karena terpengaruh dengan sekeliling, maka perkembangan sifat manusia sendiri itu akan berubah. Yang kedua, yaitu akhlak mahmumah. Akhlak mahmumah adalah akhlak tercela atau perilaku yang buruk baik secara perbuatan, perkataan, dan sebagainya, yang mana akan mendatangkan kemadaratan untuk dirinya sendiri dan orang lain yang dapat menggoyahkan iman seseorang tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh akhlak. Contoh akhlak mahmudah yaitu jujur, rendah hati, murah hati, dan sabar. Dan akhlak majmumah yaitu riya, semua ujub, takabur, tamak, fitnah, dan bakhil. Nah, di sini ada perbedaan akhlak, etika, dan moral. Perbedaan akhlak dengan etika ini juga membedakan dengan moral. Secara etimologi, moral berasal dari kata mores yang memiliki arti adat kebiasaan. Dan moral adalah sebuah ukuran baik dan buruk yang diakui oleh sebuah komunitas masyarakat atau kelompok tertentu yang menyepakatinya baik didasarkan pada agama maupun tidak. Dan etika dan moral adalah pada dasarnya memiliki pembahasan yang sama yaitu mengenai perbuatan manusia dan nilainya. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan. Moral atau moralitas digunakan untuk untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem yang ada. Keduanya juga memiliki tolak ukur yang berbeda.
tolak ukur moral adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sedangkan tolak ukur etika adalah akal pikir atau rasio pikiran manusia. Dengan demikian, etika lebih berada pada tatanan konsep dan bersifat pemikiran filosofi. Nah, di sini adapun kedudukan akhlak dalam Islam, yaitu akhlak adalah tujuan utama diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang diutus kepada manusia. Nah, Allah berfirman, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka. Allah memberikan anugerah kepada orang beriman dengan mengutus nabi untuk mengajari mereka tentang Al-Quran dan mensucikan mereka. Yang dimaksud dengan mensucikan adalah membersihkan hati iri dan sirik dan akhlak tercela seperti dendam dan iri hati dan membersihkan perkataan dan perbuatan mereka dari kebiasaan yang buruk. Nah, di sini juga Nabi Muhammad SAW bersabda dengan jelas, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi salah satu sebab diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi adalah untuk memperbaiki akhlak individu dan masyarakat. Nah, lalu akhlak merupakan bagian tak terpisahkan dari iman dan akidah. Allah telah menanamkan iman kepada kebaikan dalam firman-Nya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Kata albir merupakan nama bagian jenis kebaikan, mulai dari akhlak, perkataan, dan perbuatan. Karenanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang disebut dengan albir, yaitu albir itu kebaikan, adalah akhlak yang baik. Masalah akhlak ini semakin lebih jelas dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW. Imam itu mempunyai 60 cabang lebih. Cabang yang paling utama adalah kalimat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling bawah adalah membersihkan gangguan dari jalan dan malu merupakan bagian dari iman. Lalu, akhlak berkaitan dengan semua bentuk ibadah. Bahwa setiap kali Allah memerintah suatu ibadah, Dia juga meningkatkan pada tujuan akhlaknya dan mempengaruhinya bagi jiwa dan masyarakat. Contohnya sangat jelas, banyak. Di antaranya yaitu sholat, zakat, puasa. Dan pembagian akhlakul karimah. Nah, berbicara mengenai pembagian atau pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan Islam. Karena seperti yang dikatakan oleh Muhammad Atiyah Al-Bashari, bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa ya dan tujuan pendidikan Islam. Nah, hubungan akhlak dengan tasawuf. Nah, di sini hubungan akhlak dengan tasawuf itu melihat beratnya hal-hal positif yang harus dilakukan seseorang dalam bertasawuf itu. Maka tidak heran jika Harun Nasution mengatakan bahwa tasawuf tiada lain merupakan upaya pembinaan akhlak yang mulia. Hal itu ada dalam seistilah sufi disebut dengan akhlakul bin akhlakillah, yaitu berbudi pekerti dengan budi pekerti Allah, mengsifati diri dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran ini adalah akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari sosial kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya.
terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang merupakan perbuatan dan jika moral adalah suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial dan lingkungan. Mungkin hanya itu pemateri dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.